Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di kesempatan ini kami membuatkan sebuah video yang merupakan pemenuhan tugas untuk mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Dan sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Uktawir Happy Gule dan teman saya, nama saya Milius Dia, serta Perkenalkan, nama saya Mandala Dia. kami adalah mahasiswa semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di video ini, kami akan menjelaskan materi terkait penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dalam konteks Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Pertama-tama untuk memahami pembahasan ini, maka terlebih dahulu perlu dipahami bahwa banyak orang memahami penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain ini menyamakan dengan istilah outsourcing. Namun sesungguhnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah outsourcing tersebut. Nah, kelaziman penggunaan istilah ini didasarkan pada kesamaan makna sebetulnya, di mana Libertus Jehani dalam bukunya menyatakan bahwa outsourcing merupakan suatu kondisi di mana suatu perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaan tertentu kepada pihak ketiga berdasarkan suatu perjanjian yang bertujuan agar tercapainya pembagian risiko dengan pengurangan labor cost pada perusahaan tersebut. Kemudian ruang lingkup penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain ini menegaskan adanya tiga pihak yang terkait di dalamnya, yaitu yang pertama pemberi pekerjaan, kedua perusahaan penerima pekerjaan, dan ketiga pekerja yang melakukan pekerjaan tertentu. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain ini dapat dibedakan mengenai dua hal berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama bentuk yang berorientasi pada produk pekerjaan sebagai hasilnya, dan kedua yaitu bentuk yang berorientasi pada hasil pekerjaan pekerja sebagai hasilnya. Nah, pada kedua bentuk ini, pekerja yang melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penerima pekerjaan dan bukan pada perusahaan pemberi pekerjaan. Nah, hubungan kerja yang dimaksud dapat dilakukan baik dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. dalam melaksanakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yaitu 1. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain bukanlah merupakan bentuk hubungan kerja. Prinsip ini menegaskan bahwa penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain merupakan hubungan hukum keperdataan yang dalam hal ini adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penerima pekerjaan, baik dalam bentuk perjanjian pemorongan atau perjanjian penyediaan jasa pekerjaan. Kedua, prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerjaan atau buruh. Prinsip ini harus diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT sebagai dasar hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan dengan pekerjaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan tertentu tersebut. Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan kepada pekerjaan di mana perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT pekerja tersebut haruslah mensyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak bagi pekerjaan atau buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi penggantian perusahaan yang dilaksanakan sebagian pekerjaan borongan dan perusahaan lain atau perusahaan penyediaan jasa pekerjaan atau buruh.
Yang ketiga, pekerjaan yang dapat dialihkan harus pekerjaan penunjang atau bukan pekerjaan inti. Prinsip ini menegaskan bahwa pekerjaan yang dapat dialihkan hanyalah pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama, baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan yang dilaksanakan haruslah pekerjaan penunjang yang tidak menghambat proses produksi secara langsung. Yang keempat, kewajiban pendaftaran perjanjian pemborongan atau perjanjian penyediaan jasa pekerjaan kepada instansi ketenagakerjaan tempat pekerjaan tersebut dilakukan. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan dan kontrol dari pemerintah yang bertujuan untuk memastikan setiap pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, kewajiban pemenuhan syarat perusahaan penerima pekerjaan, yaitu bahwa setiap perusahaan pemborongan maupun penyediaan jasa pekerjaan harus memenuhi persyaratan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT, memiliki tanda daftar perusahaan atau TDP, memiliki izin usaha, memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan, memiliki izin operasional, mempunyai kantor dan alamat tetap, dan memiliki NPWP atas nama perusahaan. Yang keenam, jaminan pemenuhan hak pekerjaan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menjamin perlindungan pekerjaan adalah bentuk 3 macam perlindungan, yaitu 1. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja. Kedua, perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Dan ketiga, perlindungan ekonomis atau jaminan sosial. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian pemborongan pertama kali diperkenalkan dalam KUHP Perdata, khususnya pada pasal 1601 huruf B dan pasal 1604 sampai dengan pasal 1617. Pada rezimi KUHP Perdata, perjanjian pemborongan didefinisikan sebagai persetujuan dalam pihak ke-1, yaitu pemborong mengaitkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan. Definisi ini selaras sebagai mana pendapat Subekti dalam bukunya yang menyatakan perjanjian pemborongan merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak yang memborongkan suatu pekerjaan tertentu dan menyampaikan atas sejumlah harga pemborongan dengan pihak lainnya yang menyanggupi melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Mengenai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan pemborong menurut ketentuan pasal 1604 sampai dengan pasal 1617 KUHP Perdata adalah sebatas pada pekerjaan bangunan seperti pekerjaan pemborongan pembangunan rumah, gedung, jalan layang, jalan tol, dan sebagainya. Dalam melaksanakan perjanjian pemborongan, Surat Edaran Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE 04-Men-8-2013 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain telah memberikan batasan secara tegas, yaitu 1. Dengan dilakukan secara pisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. 2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari perusahaan pemberi kerjaan. 3. Merupakan kegiatan menunjang perusahaan pemberi pekerjaan secara keseluruhan serta tidak menghambat proses produksi secara langsung. Perlindungan kepada pekerja yang mengerjakan pekerjaan pemborongan telah diatur demikian oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu ketentuan demi hukum beralihnya hubungan kerja kepada perusahaan memberi pekerjaan dalam kondisi berikut. 1.
apabila perusahaan pemborong melakukan jenis pekerjaan melarang ketentuan pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila perusahaan pemborong tersebut tidak berbentuk badan hukum namun tetap melakukan pekerjaan pemborongan. 3. Apabila perusahaan pemberian pekerjaan menyerahkan sebagai bagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan tanpa memiliki bukti pelaporan yang dikeluarkan oleh atas inisiasi ketenagakerjaan di tempat pekerjaan tersebut, maka dilakukan. Dan apabila perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan perusahaan pemborongan tidak mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi pekerja dalam hal terjadinya penggantian perusahaan pemborongan lain untuk merupakan pekerjaan yang untuk mempekerjakan pekerjaan yang sama.